Halo? Ya, udah. Sudah Ya, terlihat. udah Bu, udah. Udah, Bu. Baik, Bapak Ibu semua, Alhamdulillah kembali saya diamanahkan untuk berbagi ilmu ya, terutama ilmu tentang produk-produk PTBS. Kenapa kita mesti mengetahui produk-produk PTBS? Karena salah satu dari kekuatan bisnis di PTBS adalah di produknya. Ya. Seperti yang kita ketahui, bukti perusahaan itu bagus atau produk itu bagus adalah tinggi atau rendahnya belanja ulang dari produk itu. Dan alhamdulillah produk-produk di PTBS semuanya, semua segmen, kita ada 5 segmen, itu semuanya belanja ulangnya tinggi. Artinya di lapangan atau di pasaran memang produk-produk PTBS itu sangat laku ya, sangat laku dan laris sekali. Pun di sini kita juga sebagai pemakai ya, di samping kita membentuk tim pemakai dan tim penjualan, tentu kita juga sebagai pemakai. Karena ketika kita sudah memakai, seperti rumus yang sudah teman-teman ketahui, PCA, pakai, cerita, ajak gitu ya. Gimana kita mau ngajak orang kalau seandainya kita sendiri tidak memakai produknya? Apalagi yang bergabung basic ya. Yang bergabung basic itu produknya cuma dapat 14, jadi pikirannya jangan langsung balik modal gitu ya. Harus kita pakai dulu, rasakan dulu manfaatnya. Di PTBS kalau bicara balik modal ya teman-teman, itu sangat remeh sekali. Saya bisa mengatakan itu sangat remeh sekali. Karena itu gampang gitu. Insya Allah kalau untuk sekedar balik modal gampang. Rugi kita kalau mindsetnya hanya sekedar balik modal. Nah, makanya perlu kita memakai dan merasakan manfaatnya. Baik, di sini kita akan coba kupas ya. Waktunya berapa lama nih Kang Arif? Nanti saya mungkin banyaknya nanti di pertanian sama herbal ya. Mungkin 30 menit boleh. 30 menit ya, oke. Minta tolong ininya Kang, slide-nya. Saya share screen ya. Ya. Kita akan bicara dulu tentang apa nih, yang pertama herbal kali ya. Nah, ini katalog produknya ya. Katalog produk. Jadi kita sebagai mitra, teman-teman tentu harus tahu ya, apa saja kelebihan di produk kita. Jangan sampai ketika kita turun lapangan kita tidak mengetahuinya. Yang pertama, Hasbro. Jadi kita ada produk kesehatan itu di bidang herbal ya, Hasbro. Hasbro ini mungkin teman-teman di sini sudah biasa minum habatus sauda ya. Saya yakin teman-teman di sini Bapak Ibu sudah biasa minum habatus sauda, atau kalaupun tidak habas sauda tapi propolis. Kan propolis tersendiri sering dijual orang tuh di luaran. Ada juga bisnis jaringannya. Tapi alhamdulillah ya, di PTBS, nah saya punya nih. Di PTBS itu habatus sauda dan propolis itu digabung menjadi satu dalam kapsul. Bahkan di situ ditambahkan dengan dipolen dari lebah juga, sama propolis juga dari lebah, dari air liur lebah. Itu khasiatnya luar biasa teman-teman ya. Ini bisa sebagai imunitas juga, sekaligus sebagai untuk mencegah berbagai macam penyakit yang kita derita, terutama penyakit-penyakit yang disebabkan oleh keseimbangan tubuh ya, ketidakseimbangan tubuh maksudnya, seperti itu. Lanjutkan. Kemudian ada lagi, ini apa nih, susu kambing. Susu kambing ini teman-teman, mungkin di luaran kita juga banyak ya, banyak melihat orang yang menjual susu kambing, tapi alhamdulillah susu kambing di PTBS ini, Evitgo ya, Evitgo 100. Ini ada dua macam. Ada Evitgo 100 ini adalah yang kandungan susu kambingnya 90%, artinya itu lebih dahsyat ya dibanding ada satu lagi Evitgo biasa, itu kandungan susu kambingnya 60%. Jadi ketika teman-teman mengorder yang susu kambing Evitgo 100, kita nambah 10.000 lagi. Ini testimoninya sudah sangat banyak ya, bisa untuk berbagai macam penyakit, terutama paru-paru dan mah. Paru-paru dan mah ini sangat bagus ini susu kambing, termasuk ginjal. Seperti itu. Lanjut. Kalau untuk sekedar kesehatannya, manfaat-manfaatnya di sini juga sudah disebutkan ya, teman-teman bisa baca untuk manfaat susu kambing itu sendiri. Kemudian ada Ekomak. Jadi ada Ekomak, ada Ekonak. Untuk teman-teman ketahui, di dua produk ini ada kandungan makatribulus. Makatribulus itu adalah kandungan spesial yang itu bisa menaikkan libido ya. Nah, kalau di Ekomak ini bisa laki-laki, bisa perempuan.
Yang Ecomax ya, hati-hati jangan salah dengar. Yang Ecomax yang tidak ada gambar bantengnya itu boleh minum harian. Untuk perempuan itu khasiatnya adalah mengencangkan payudara dan memperlambat masa menopause itu kalau seandainya kita rutinkan. Bisa mengencangkan payudara juga gitu. Sementara yang Econac. Nah, Econac ini kandungan makrotribulusnya itu lebih tinggi dibanding Ecomax. Makanya Econac paling banyak boleh kita minum dalam sebulan itu cuma 2 kali. Artinya 1 kali 2 minggu. Kenapa seperti itu? Karena ternyata di dalam Econac ini ada zat yang dia ketika kita meminum Econac, ada zat itu bisa dinetralisir oleh tubuh kita 1 minggu. Nah, selama 1 minggu baru bisa dinetralisir tubuh. Makanya dia tidak boleh diminum 1 kali seminggu. Harus berjarak. Paling banyak itu 1 kali 2 minggu. Tapi syaratnya yang minum Econac ini jangan yang sedang LDR, jangan yang bujangan nggak boleh ya, yang bujangan nggak boleh, atau istrinya yang lagi datang bulan nggak boleh, karena sangat dahsyat sekali. Lanjut, Kang Arif. Kemudian produk berikutnya, nah LVM kolagen. LVM kolagen, jadi teman-teman subhanallah ya, di PTBS ini produk-produknya itu semuanya bisa untuk menjadi wasilah untuk mengobati penyakit kita. LVM kolagen ini terdiri dari minyak ikan ya, minyak ikan dicampur dengan strawberry gitu ya. Kita tahu kandungan kolagen di ikan itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain ya, jagung gitu. Nah, ketika itu di-combine dengan strawberry itu luar biasa. Manfaatnya itu sangat banyak. Dia menjadi master oksidan yang tinggi juga gitu. Kemudian dia mengurangi flek. Intinya LVM kolagen ini adalah untuk kulit, untuk rambut itu sangat bagus. Ya, kalau saya pribadi itu untuk rambut rontok sangat bagus sekali. Dan kita rutinkan itu akan terasa kepada mungkin kulitnya lebih terasa lembut kalau kita rutinkan. Kalau kita combine dengan Bimek, kolagen ini malah bisa untuk yang teman-teman yang menderita asam urat, itu Bimek dengan LVM kolagen sangat bagus itu. Nanti kalau untuk jantung, LVM kolagen dengan Hasbro, nanti ada campuran-campurannya juga bagus. Jadi ini meminumnya untuk yang tidak menderita penyakit MAH, boleh setengah jam sebelum makan, tapi bagi Bapak Ibu yang menderita penyakit MAH, boleh setelah makan. 1-2 kali sehari. Kalau saya rutinkan nih, sekarang lagi minum LVM kolagen nih, lagi ada nih. Itu tiap malam diminum. Itu terasa ke kulit kita lebih lembut. Oke, lanjutkan. Berikutnya adalah produknya apa kalau di situ? LVM Slim ya, LVM Slim ini. LVM Slim ini kalau dikatakan di sini untuk diet, jadi dia bisa dijadikan untuk diet sebagai pembakar lemak, bisa dijadikan untuk menambah berat badan apabila kita memakannya setelah kita makan ya, meminumnya setelah kita makan. Jadi begitu Bapak Ibu ya. LVM Slim ini bisa 2 fungsinya, untuk diet, mengurangi berat badan, dan untuk menambah berat badan. Nah, nanti tergantung kita meminumnya dengan apa combine-nya. Yang pasti kalau LVM Slim ini, kalau untuk dietnya meminumnya setengah jam sebelum makan, kalau untuk menambah berat badan, meminumnya setelah makan. Seperti itu. Lanjut. Dia bisa 2 kali sehari ya, kalau LVM Slim ini. Berikutnya adalah, apa kalau di sini? LVM Kalsi. Kalau di sini gambar anak-anak ya, sebenarnya bukan untuk anak-anak saja. Ya, LVM Kalsi ini bukan untuk anak-anak saja, walaupun di sini gambarnya anak-anak. Karena di dalam pengobatan, kalau kita mengambil ke Bimek ya, itu ada dicampur dengan Bimek juga. Misalnya untuk beberapa penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan tubuh ya, itu ada kita campurkan dengan LVM Kalsi juga. Intinya adalah LVM Kalsi ini kalau untuk anak-anak bisa untuk menambah daya tingkat kecerdasan anak gitu. Dan dia juga sebagai sumber protein yang tinggi ya. Sumber protein yang tinggi dan lemak nabati gitu. Meningkatkan daya tahan tubuh juga sekaligus gitu. Kemudian Ekovico lebih kurang sama ya, dia dari minyak kelapa. Kita udah tahu lah ya manfaat minyak kelapa itu sangat bagus untuk kulit, juga sangat bagus. Kemudian
untuk menurunkan kolesterol ketika kita menderita kolesterol yang tinggi, diminum 1 sendok 1 hari, dikombin dengan Bimek. Kolesterol Evitgo-nya bagus kalau untuk kolesterolnya. Nanti teman-teman, Bapak Ibu, terutama yang baru bergabung, kalau ingin mendapatkan untuk penyakit apa, obatnya apa, silahkan nanti minta website Bimek. Nah, di situ kita akan dibimbing bagaimana supaya bisa mengobati sendiri dengan obat-obat yang ada di PTBS, dengan herbal-herbal yang ada di PTBS. Nah, ini dia Bimek. Jadi Masya Allah ya. Kalau Bimek ini teman-teman, mungkin saya agak lama di sini ya. Kalau Bimek ini, dia itu terdiri dari Purwaceng, Pasak Bumi, Jintan Hitam, banyak ya, kandungannya banyak. Bimek ini dia bisa untuk berbagai macam penyakit. Tapi cara minumnya tergantung penyakitnya. Jadi Bimek ini istilahnya itu semacam apa ya? Kalau yang formulatornya Bapak Anton Slamet. Bapak Anton Slamet ini adalah herbalis yang sudah 20 tahun malang melintang di Indonesia. Bahkan insya Allah akhir bulan ini ada produk terbaru. Saya sarankan bagi teman-teman untuk segera mengordernya. Karena ketika saya mendengar penjelasan itu luar biasa sekali ini produknya. Dan yang formulatornya juga Pak Anton Slamet, sama dengan formulator Bimek ya. Itu nama produknya Body Imun. Body Imun ini khusus untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi dan virus. Misalnya influenza, COVID, demam, mencret, mah kronis, nah bisa seperti itu. Kemudian luka bakar, gitu, bisa juga seperti itu. Jadi produknya sekarang belum ada, tapi nanti akhir November ya baru diadakan. Formulatornya sama dengan Bimek. Teman-teman ketika sudah hadir Body Imun, saya sangat sarankan, anjurkan ya untuk mengkonsumsinya sebagai P3K di rumah. Karena apa? Karena sekarang kan COVID merebak lagi gitu. Dan ternyata Bapak Anton Slamet ini adalah salah satu orang dari sedikit orang yang menangani kasus COVID di Indonesia di bidang herbalnya. Nah, seperti itu, Masya Allah ya. Kita sangat berbangga tentunya karena Pak Anton Slamet ada di dalam lingkungan kita gitu. Jadi apalagi untuk diare, nah ketika kita meminumkan Body Imun nanti untuk diarenya itu akan langsung berhenti, yang keluar nanti bukan airnya tapi angin-angin saja lagi. Nanti silakan saja dibuktikan ketika produknya sudah diluncurkan. Nah untuk Bimek sendiri ada 4 macam cara minumnya, cara minum infus. Nah seperti saya sekarang nanti ya kalau dibuka itu saya lihatkan cara membuat infusnya. Sekarang saya tiap malam buat Bimek infus itu. Itu berguna untuk kita antisipasi supaya tidak terjadi serangan kanker gitu ya. Seperti itu. Lanjut Kang Arif. Apa lagi produknya setelah ini? Halo? Red One. Nah, Red One ini sebagaimana kita ketahui ya teman-teman ya, Red One ini adalah buah merah yang itu diakui oleh dunia merupakan antioksidan tertinggi di dunia setelah dilakukan penelitian di lab gitu ya. Buah merah merupakan antioksidan tertinggi di dunia dan itu ada produknya di PTBS, Masya Allah gitu ya. Nah, Red One ini beda-beda kita ya. Kalau saya pribadi biasanya rutin minum Hasbro, tapi ketika dicobakan dengan Red One ternyata lebih dahsyat lagi. Ininya terasa gitu ya, ke badan kita lebih dahsyat lagi. Tapi memang isinya agak sedikit ya, sedikit sekali. Cara meminumnya Red One ini bukan langsung ya. Kita ambil 1 sendok dan kita campurkan dengan setengah gelas air hangat atau sepertiga boleh, sepertiga air hangat. Itu lebih cepat menyerapnya dibanding kita meminum langsung. Sama kayak madu juga seperti itu sebenarnya. Untuk minuman yang kental kita dianjurkan meminumnya dicampur dengan air hangat supaya penyerapannya lebih sempurna. Seperti itu. Yang jelas ya karena dia merupakan antioksidan yang tinggi, itu jelas bisa juga menjadi solusi untuk berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan tubuh kita. Jadi bisa menjadi wasilah juga untuk pengobatan penyakit. Lanjut Kang Arif. Lip matte. Nah, bagi ibu-ibu nih, lip matte ini
Ya mungkin ibu-ibu silahkan coba di order ya, bandingkan saja dia lebih tipis, lebih ringan ya, bukan lebih tipis, maksudnya lebih ringan, lebih tahan lama, dan ketika kita tempelkan tisu itu tidak melekat gitu ya, jadi dia tidak meninggalkan bekas, ataupun ketika kita minum di gelas itu tidak meninggalkan bekas. Yang jelas dia awet gitu ya, dan baunya juga wangi kalau lip matte ini. Seperti itu. Dan variasinya luar biasa banyak ya, ada 17 variasi lip matte. Dan juga ada lip gloss ya, bagi yang tidak suka lip matte, lip gloss juga ada. Lanjut Kang, ini kayaknya masuknya ke ini ya, ke skincare ya. Skincare kita ini apa nih? LVM serum wajah ya. Jadi intinya untuk yang skincare, serum wajah, day cream, night cream, itu sangat bagus untuk wajah-wajah yang normal. Jadi ketika wajah kita normal, tidak ada masalah, bukan berarti kita tidak melakukan perawatan, tetap melakukan perawatan ya. Tetap kita melakukan perawatan. Dia akan menjadi lebih bagus wajah kita ketika kita, dan kandungannya lebih ringan ya. Kalau alhamdulillah ya, skincare yang ada di kita itu kayak day cream, night creamnya kandungannya lebih ringan gitu. Tapi memang kalau untuk wajah-wajah yang bermasalah, ini kurang efektif yang skincare kita. Jadi ini lebih kepada perawatan ya, perawatan wajah yang normal gitu, yang standar. Tapi kalau untuk wajah yang bermasalah kurang mempan memang gitu kalau untuk skincare. Dan ternyata masya Allah ya, skincare kita ini laris manis malah. Kemarin 3 bulan terakhir ini inden ya. Dan alhamdulillah Pak Febrian malah membuat pabrik yang ketiga gitu ya. Membuat pabrik yang ketiga karena sangat laris manis sekali. Karena harganya cukup terjangkau gitu ya. Tampilannya mewah, kemudian isinya juga banyak dan harganya terjangkau. Nah, itu untuk ibu-ibu ya, kaum wanita itu dicari benar gitu ya. Nah, sayang sekali ketika kita para kaum wanita memakai skincare, kita ada produknya, kenapa tidak kita coba? Seperti itu ya. Lanjut, skincare, ini FMA. Ada lagi yang sangat bagus, itu body serum ya, body serum. Ini day cream. Ini peeling ya, ini apa nih? Oh, peeling lotion ya. Peeling sama, peeling lotion untuk perawatan juga. Lanjut, Kang Arif, ada FMA body lotion itu. Body lotion itu untuk nutrisi kulit ya. Nah, ini dia. Untuk nutrisi kulit sangat bagus sekali body lotion ini, dan wanginya sangat bersahabat ya. Kan kadang ada wanginya wangi menyengat. Jadi ini dibandingkan Starlet ya, biasa pakai Starlet ya. Itu kan cukup mahal dan lebih kurang sama ya besarnya gitu. Tapi ternyata dengan kita memakai LVM body serum ini jauh lebih untung, karena khasiatnya di kulit itu lebih terasa. Dia bisa mencerahkan kulit tangan kita juga gitu. Di samping wangi, dia bisa mencerahkan kulit tangan dan membuat kulit kita menjadi lembut. Kalau LVM ini cukup banyak ya, paling laris sebenarnya kalau LVM body serum ini. Karena kalau ibu rata-rata pakai body lotion kan ya. Lanjut Kang. Berikutnya sabun ya, sabun LVM kolagen. Ini kalau kita memakai sabun ini, dia sekaligus bisa jadi sabun wajah. Bisa menjadi sabun wajah juga, bisa menjadi sabun badan ya, untuk body juga gitu. Tapi sekali lagi yang sifatnya ke wajah memang itu disclaimer ya. Tidak sama hasilnya untuk semua orang, berbeda-beda hasilnya untuk semua orang. Yang pertanyaan belum lagi Kang Ari? Pertanyaan belum ya? Nah, berikutnya adalah produk di bidang pertanian. Oh iya, maaf Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pertanian, saya akan coba, karena banyak pertanyaan cara membuat infus ya dari BIMEK. Jadi kira-kira lihat ya, yang saya ini kan, ini jadi cara membuat BIMEK infus teman-teman ya. 1 gelas air, kemudian kita ambil BIMEK-nya 2 ya. Kalau saya biasanya pakai 2. Kita buka kapsulnya, masukkan ke dalam 1 gelas air, dan jangan diaduk, biarkan saja dia turun sendiri. Nah, seperti ini. Ini ya. Nggak perlu diaduk. Kita buat malam, minumnya itu sebelum subuh, tadi 4. Dia perendamannya 6 sampai 8 jam. Nih teman-teman ya.
Nah, ini infus nih, sistem infus namanya ini. Nah, ini udah saya buat nih, BMAC dengan cara sistem infus. Jadi cara meminumnya ada 4 dengan cara sistem infus, puyer, kapsul, dan sirup. Ini khusus untuk BMAC. Dan tidak perlu kita aduk, biarkan saja dia ngendap sendiri. Besok menjelang subuh kita minum, ampasnya bisa kita jadikan scrub. Seperti itu. Oke ya. Berikutnya yang pertanian. Ada slide-nya Kang Arif, pertanian? Kalau enggak, ini ada gambarnya aja. Saya lihat aja gambarnya kalau enggak. Pertanian, Bu Sri mau lanjut? Kenapa? Di pertanian, Bu Sri mau lanjut? Oh, cukup ya? Atau Pak Suparno pertaniannya? Oh, Pak Suparno pertanyaannya. Boleh? Ya, nanti Pak Suparno aja. Mungkin tanya jawab dulu Bu Sri ya. Oh iya, boleh. Ya, boleh silakan yang mau bertanya tentang produk kesehatan ya. Bertanya jangan yang susah-susah. Pertanyaannya yang ringan-ringan saja kalau bisa ya. Boleh di kolom chat juga boleh ya. Berapa kapsul BMAC-nya Bu untuk infus? Nah, itu ada yang bertanya scrubnya bisa untuk wajah, bisa untuk kulit. Scrubnya. Boleh untuk kulit, boleh untuk kulit kaki, untuk wajah boleh. BMAC-nya 2 kapsul. Berapa? 2 kapsul. BMAC infus 2 kapsul. 2 kapsul dibuat BMAC infusnya. Oh, berarti 2 kapsul ya. Mantap sambil ngezoom ngelukin kolagen. Ya nih kolagen. Ekomak bisa nggak untuk yang belum punya keturunan? Justru itu, jadi untuk program hamil, Ekomak, FVM kolagen, dan BMAC sistem infus. Itu produknya 3. Ekomaknya itu yang minum bapak-bapaknya dengan Hasbro. Untuk ibu-ibunya BMAC infus dengan FVM kolagen. Oke. Kalau untuk kulit yang berjerawat bisa nggak Bu? Berjerawat nanti body imun Kang Arif. Kalau untuk berjerawat itu coba nanti dengan direkomendasikan sama Pak Anton itu body imun. Dia sistem tetes ya body imun itu. Itu kita teteskan malam ini, besok pagi kan pas jerawatnya itu langsung. Coba aja besok kalau udah ini. Oke, siap. Untuk diabetes Bu Sri, diabetes ada rekomendasi? Diabetes itu lupa saya, tapi yang pasti kalau diabetes itu kan penyakit bukan disebabkan oleh infeksi ya, bukan disebabkan oleh virus. Jadi gini, kalau menurut Pak Anton selama itu ya, rata-rata penyakit yang disebabkan karena ketidakseimbangan tubuh itu karena pola makan dan pola hidup tidak sehat. Jadi teman-teman, pola makan yang benar itu rumusnya adalah 717. Bukan 212 ya, 212 itu Wiro Sableng. 717 ya. 717 itu maksudnya sarapan pagi sebelum jam 7, makan siang sebelum jam 1, makan malam sebelum jam 7 malam. Kita ditantang itu oleh sama Pak Anton. Coba dalam 1 bulan dan perbanyak minum air putih. Itu terasa. Kalau yang sedang menderita penyakit, coba rubah pola makannya. Jadi rata-rata penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan itu awalnya dari pola makan. Nah, body imun itu khusus untuk penyakit yang disebabkan oleh karena dia bersifat kering dan panas. Jadi dia khusus untuk penyakit yang disebabkan oleh virus dan infeksi. Demam, influenza gitu seperti itu. Oke. Jadi dari makanan juga berpengaruh ya. Kenapa Kang Ari? Dari makanan pun berpengaruh juga ya, Bu Sri. Justru awalnya dari pola makan itu. Jadi gini, kalau kita makannya lewat jam 8 malam, itu harusnya yang terjadi pembusukan adalah di bagian pengeluaran, bagian feses kita. Itu kan pembusukan makanan itu bagian pengeluaran. Tapi ternyata ketika kita lewat jam 8 malam,
itu yang pembusukannya di tempat yang seharusnya tidak terjadi. Terutama itu yang menyebabkan orang rata-rata sakit MAH kronis. Sakit MAH kronis. Ternyata di samping penyebabnya pikiran, itu disebabkan juga sering makan terlewat malam. Jadi pencernaannya itu tidak mencerna sebagaimana mestinya. Terjadi pembusukan di tempat yang tidak seharusnya terjadi pembusukan. Juga ya. Seperti itu ya. Untuk sakit kanker usus halus, Bu Sri, apa rekomendasinya, Bu? Jadi selama saya ikuti dengan Pak Anton dengan Pak Jiwan dulu yang sifatnya kanker, masalah kewanitaan, miom, masalah keputihan. Kalau keputihan besok bisa BMAC infus dengan body imun ya. Tapi yang sifatnya kanker tadi, kanker usus itu BMAC infus dicampur dengan Hasbro sama FVM kolagen. Kemudian satu lagi sebelum saya lupa. Body imun itu tidak kontradiksi dengan obat kimia. Jadi ketika kita menterapi orang atau untuk diri kita sendiri sambil minum obat kimia, kita tetap boleh pakai body imun karena dia tidak kontradiksi. Seperti itu. Pokoknya body imun luar biasa itu teman-teman. Kalau dengar penjelasan dari Pak Anton Slamet ya, itu luar biasa body imun. Yang order sabun itu 250.000 itu dapat 4 ya kalau sabun ya. Iya benar. Nah, itu tadi ada yang gagal ginjal. Nah, kemarin baru dapat dari website BMAC dapat ininya untuk gagal ginjal. Nanti saya share ya di grup untuk gagal ginjal apa aja kombinasinya. BMAC dengan Hasbro tambah sistem minumnya puyer itu kalau nggak salah gagal ginjal. Ada lagi nih selain BMAC, Bu Sri. Kenapa, Kang? Ya, gimana tadi lanjut. Ketika kita meminum herbal, obat-obatan herbal ini syaratnya adalah teman-teman harus banyak minum. Itu menjadi SOP yang mesti kita lakukan. Sama ketika kita melakukan di bidang pertanian ya ada SOP tersendiri yang tidak boleh ditinggal. Nah, di herbal seperti itu juga. Ya, SOP yang tidak boleh tinggal adalah harus banyak minum air putih hangat terutama. Seperti itu. Hangat ya. Nah, kalau untuk sistem tadi itu yang infus itu apakah memang di BMAX aja, Bu Sri? Kalau untuk di Ecovico ataupun kapsul lainnya bisa nggak? Enggak, jadi memang di BMAX ini memang sistemnya seperti itu, tapi nanti bisa dicampur misalnya. Kalau tadi yang dikatakan FVM, saya lupa nih catatan. Yang apa tadi saya bilang asam urat ya? BMAX dengan FVM kolagen itu bisa dicampur. FVM kolagennya itu dicampur dengan BMAX infus. Jadi BMAX infus kan, masukkan FVM kolagennya ke sana gitu loh. Boleh campur seperti itu. Oh, gitu. Oke, ada Pak Adrizal, boleh? Pak Adrizal mau tanya langsung ke ini. Silakan Pak Adrizal. Dibuka mic aja, Pak. Halo, Assalamualaikum Bu Sri. Assalamualaikum. Untuk mata ada rekomendasinya kan Bu Sri? Jadi mata itu kalau katarak itu dia kan putih. Nah, ini dia di mata itu ada lemaknya. Itu ada rekomendasinya kan Bu? Rekomendasi saya Bapak punya, kalau itu saya nggak punya ilmunya, tapi rekomendasi saya Bapak punya website BMAC, bisa langsung bertanya ke adminnya Pak Anton Slamet. Nanti saya share nomornya di grup. Kalau itu saya nggak tahu ilmunya, tapi bisa langsung bertanya dengan adminnya Pak Anton Slamet. Oke. Sambil minum FVM kolagen. Waduh, mantap. Makin kinclong nanti Bu Sri nih ya. Manas-manasin ini. Iya, manas. Kinclong ya. Minum kolagen bisa dapat mobil. Alhamdulillah. Halo Ibu Sri, Ada untuk obat gatal-gatal yang kronis udah menahun nggak sembuh-sembuh, ada nggak rekomendasinya Bu? Obat gatal-gatal. Apa Pak? Kenapa? ini ada obat-obat gatal itu ada. Gatal. Halo Bu Sri. Ya.
Obat gatal body imun, Pak. Body imun dengan LVM kolagen cepat itu. LVM kolagen aja sebenarnya lebih cepat, tapi kalau nanti sudah ada body imunnya diteteskan ke yang gatal. Dia body imun ini gatal sehingga orang koma pun bisa kita minumkan. Dia obat tetes. Oh iya. Dia obat tetes. Ya, Jadi terima kasih kalau Bu. sekarang Bapak punya LVM kolagen itu untuk obat. Karena LVM kolagen ini lebih kepada kulit sebenarnya. Itu nanti di share-nya di grup Remtem, grup mana Bu? Iya, saya share di grup Remten nanti nomor apa BIMEK-nya. Admin BIMEK-nya. Nanti cuman ada bayar 100.000 untuk 1 tahun. Kita dapat website-nya. Iya, itu Pak. Oke, untuk tanya jawab saya tutup ya. Bu. Halo. Ya, halo. Oh iya Bu, untuk sesi tanya jawab saya tutup ya. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Bu ya. Semoga bermanfaat materinya. Amin. Oh iya, akan saya sesi lanjut materi yang ketiga tentang produk pertanian. Halo, Assalamualaikum Pak Suparno. Udah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan waktu dan tepatnya Pak Suparno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan salam sejahtera untuk yang beragama lain. Terima kasih Mas Moderator Sama-sama atas Pak. waktunya yang mengamanahkan untuk sekedar memberikan sedikit materi apa yang saya punya, apa yang saya miliki, hasil dari guru kita yaitu Prof. Wawan Rusman. Suara saya bisa didengar ya semua? Jelas Pak, jelas Pak. Baik, terima kasih. Di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang lebar ya, karena memang kita masih sama-sama tahap belajar. Untuk teman-teman yang masih baru bergabung di PT BES, baik yang baru ataupun yang lama yang bakal prospek ke bidang pertanian, saya sarankan materi dasarnya yang pertama sedikit-sedikit mulai kita kuasai, terutama 4 produk pertanian, salah satunya Eco Farming Original, Pilo Slow Release, fotosintesa, dan agen hayati. Karena 4 produk inilah produk PT BES yang bisa kita laksanakan untuk mengedukasi para petani agar kedepannya bisa beralih ke produk PT BES, yaitu produk teknologi tepat guna. Sebelum menginjak ke produknya, saya sampaikan buat teman-teman siapapun dari manapun asalnya, sekali lagi, sebelum kita membicarakan produk ke petani, terutama yang harus kita lakukan adalah mengadakan pendekatan. Maksudnya pendekatan, kita ngobrol-ngobrol dengan petani, bisa yang pertama tanya orang tersebut atau peneliti tersebut menanam tanaman apa, misalnya padi atau palawija ataupun tanaman jangka panjang. Lalu misalnya ke petani padi, maka yang harus kita sampaikan untuk pertama, kita tidak usah atau jangan sekali-sekali menyampaikan tentang bisnisnya.
yang lebih baik kita ngobrol tentang misalnya Bapak si A nanam padinya berapa hektar, hasilnya berapa ton, lalu biaya operasionalnya yang pasti pestisida dan pupuk kimianya itu maksimalnya habis berapa, seperti itu. Dan itu diam-diam kalau bisa, dan kita harus mencatatnya. Jangan nggak dicatat, karena itu nanti di rumah akan kita buat perbandingan antara memakai pupuk atau produk PTBES dan pupuk kimia yang sudah biasa dipakai oleh petani. Kenapa saya sampaikan tadi untuk awal tidak usah menyampaikan bisnisnya? Karena mereka sebenarnya bisnisnya itu tidak seberapa butuh. Yang butuh, yang paling penting hasil dari pertaniannya. Yang saya laksanakan seperti itu, dan apabila nanti sudah masuk, sudah diterima oleh petani, maka kita, apalagi petani itu memang sudah bisa bergabung, baru kita membicarakan bisnisnya. Bahwa membeli produk PTBES ini boleh disampaikan secara awam saja. Lama-kelamaan akan dapat misalnya motor, mobil, Pajero, rumah 1 miliar, dan lain-lainnya. Tapi yang pasti kalau kita menyampaikan bisnisnya, maka kita prospek di pertanian itu rata-rata pasti ditolak. Tapi kalau kita menyampaikan solusi pupuknya, dengan kita sampaikan dengan apa yang kita miliki, setelah kita sering-sering ikut Zoom seminar ya dari grup Prime Team ataupun dari seminarnya Pak Wawan Rusman, ya insya Allah mereka bisa menerima. Karena saya sendiri sudah menerapkan cara seperti itu. Bahkan petani itu sebelum dia masuk menjadi mitra PTBES, petani itu sudah pakai duluan produknya. Karena saya memang berpikir harus mengedukasi petani supaya masuk atau memakai produk PTBES, sehingga saya benar-benar harus hitung. Petani itu tanam jagung dalam luasan 5.000 meter persegi. Tapi sebelumnya sudah saya tanya, dalam 5.000 meter persegi itu memakai pupuk kimia dan pestisida, biayanya habis berapa? Lalu hasil daripada panen jagungnya dapat berapa ton? Kalau karungan ya dapat berapa karung? Dan saya perhatikan memang tanamannya untuk batang pohon jagungnya kecil-kecil. Jarak tanamnya tidak teratur, juga secara pertumbuhan juga tidak sama. Nah, setelah jagung itu dipanen, saya cek ternyata pH-nya cuma 5. Nah, setelah petani itu memakai produk kita tunjukkan hitung-hitungan kita. Kalau memakai produk PTBES hanya habis 1 paket dalam 1 kali musim di luasan 5.000 meter persegi. Itu mulai dari H-5 pengolahan lahan sampai masa vegetatifnya selesai. Ternyata 1 paket, tapi paket yang 2.100.000 ya. Kalau paket yang sekarang yang 2.500.000 tentunya bisa lebih. Bahkan kalau kita sudah hitung, itu petani kita kasih catatan yang sama dengan catatan kita. Mulai dari tahapan pengolahan lahan sampai masa perawatan tanaman 4 kali, itu pun kita kasih dia catatan supaya apa? Supaya antara pikiran kita dan pikiran si petani sama. Seandainya
sewaktu-waktu kita tidak bisa mendampingi aplikasi yang sudah ditetapkan di catatan kita, maka petani itu sudah berjalan sendiri, sudah bisa mengaplikasinya sendiri. Apalagi misalnya kita jaraknya jauh atau misalnya kita kesiangan sampai lokasi. Padahal aplikasi untuk produk PTBS ini rata-rata pagi ya yang dilaksanakan. Memang ada sih sore, tapi rata-rata pagi. Maka si petani itu akan mengaplikasikan terlebih dahulu dengan metode yang sudah kita buat. Kita datang kesiangan nggak apa-apa. Kita tinggal datang, ngelihat atau membantu. Salah satunya ya kita bikin dokumentasi baik foto ataupun videonya untuk nanti gunanya ya kita buat promosi. Entah promosi di TikTok atau di Facebook atau di grup atau dimanapun. Seperti saya tadi siang share di grup Best Farming aplikasi saya, ternyata Pak Wawan pun langsung respon. Pak Wawan, guru kita langsung respon, ternyata aplikasi saya tersebut umur 20 hari, itu menurut Pak Wawan minta ditambah aplikasi Pilo Slow Release per 1 minggu. Nah, kalau kita sudah punya catatan, tentunya nanti akan berdampak ke sisi baiknya. Karena demplot saya yang 5.000 meter persegi tanaman jagung itu, tetangga kiri kanannya yang sudah menanam benih jagung, lebih dulu ada yang hampir 10 hari, 1 minggu, itu pertumbuhan jagung yang saya demplot ternyata bisa lebih subur, lebih cepat tinggi daripada punya tetangga tersebut. Dan sementara ini tetangga baru nanya pakai pupuk apa, pakai obat apa, ya petani tersebut belum membuka seluruhnya kecuali nanti kalau pertumbuhannya sudah maksimal. Nah, untuk materinya tentang produk PTBS nggak banyak ya, nggak seperti produk kesehatan ya, hanya eco farming original. Itu bisa dilakukan memakai SOP Best Farming dan bisa dilakukan memakai eco farming original. Kalau memakai SOP eco farming original berarti tanpa dicampur dengan 3 macam pupuk yang di Best Farming seperti Pilo Slow Release, agen hayati, fotosintesa. Kalau memakai Best Farming ya keempat-empatnya harus dipakai. Dan saya ingatkan kembali buat teman-teman atau mitra-mitra baru yang bisa dipastikan prospek di daerahnya, di daerah pertanian, untuk eco farming original jangan pernah lagi difermentasi. Karena banyak fermentasi yang tidak baik, fermentasi yang kurang berhasil, sehingga apabila diaplikasikan ke suatu tanaman justru akan berdampak negatif kepada tanaman tersebut. Salah satunya yaitu misal daunnya menguning dan lain sebagainya. Mas Arif, saya kira kita lebih ini ya Mas ya, apa namanya, ke sesi tanya jawab aja Mas. Gitu. Biar lebih boleh. Ke sesi tanya jawab aja langsung Pak Suparno ya. Ya. Sebentar Pak, Kang Arif, Ya Bu. Pak Suparno, Ya Bu. ada mungkin supaya mitra kita nanti nggak bingung, yang eco farming premium dipresentasikan sedikit Pak. Yang eco farming premium belum ini Bu, sayanya. Ya, Belum maksudnya sempat biar saya presentasikan sedikit biar mitra kita besok nggak bingung. Siap Minta Bu, izin, siap Kang? Bu. Ya, Boleh Bu. Jadi teman-teman ke depan, dan itu sudah ada stoknya di akun ya, silakan dilihat. Kita ada eco farming premium, itu lebih kurang sama dengan eco farming original, tapi kalau eco farming premium bisa dipastikan tidak ada terjadi kuning pada lahan, pada tanaman ketika diaplikasikan.
Latar belakangnya kenapa ada eco farming premium? Karena di eco farming original bukan eco farmingnya yang salah, tapi cara mitra memfermentasikannya yang tidak tepat sehingga kandungan bakteri lactobacillus yang ada di eco farming itu menjadi tidak sempurna sehingga menyebabkan tanaman kita menjadi kuning. Nah, di eco farming premium itu bisa dipastikan tidak akan terjadi lagi kekuningan pada tanaman kita ketika kita mengaplikasikannya karena tidak perlu pakai fermentasi. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi mungkin mitra kalau besok mana bagusnya, semuanya sama-sama bagus. Cuman itu kelebihannya kalau eco farming premium. Kemudian ke depan kita akan ada 3 SOP ya, SOP eco farming original plus kimia 25 sampai 50%. Yang kedua SOP best farming yang seperti dikatakan Pak Suparno tadi, best farming untuk 1 hektar kita butuh 25 produk ya, 2 eco farming, 6 agen hayati, 16 fotosintesa dan 2 PSR. Kemudian yang ketiga SOP eco farming premium itu kemungkinan akan dikombin dengan PSR karena dia mempunyai teknologi tepat guna yang mirip-mirip dengan PSR cara kerjanya. Begitu. Mungkin itu sedikit tambahan. Oke. Berarti ada eco farming original dan premium ya. Berarti itu premium udah ada di website PTBS ya, Bu ya? Sudah ada. Jadi ada 3 SOP besok itu. Dan jangan teman-teman bentur-benturkan karena dia produk PTBS semua, sama-sama bagus semua, tergantung kita cocoknya yang mana gitu. Yang penting Bapak Ibu tahu kelebihan masing-masing, kita tahu dan tahu cara penggunaannya yang dengan benar, seperti itu ya. Jadi dilanjut ke Pak Suparno lagi ya. Iya, Mas. Ya, jadi tadi ada sedikit tambahan Bapak Ibu ya, untuk eco farming kita ada eco farming premium ya. Mungkin untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya untuk pemakaian eco farming premium, mungkin ada di Zoom pertanian nanti ya, ketika ada informasi nanti tentang Zoom pertanian. Boleh, silakan Pak Suparno. Ya, sebenarnya Mas Arif, di Zoom pertanian ini dari Pak Wawan sebenarnya banyak sekali ya. Karena bisa dibilang kita semua mitra PTBS ini yang bergerak di bidang pertanian dari guru kita lah aslinya. Masalahnya terkadang kita Zoom sekarang ini pun berbareng dengan Zoom-nya Pak Wawan. Jadi kita juga terkadang nggak bisa membagi waktu. Tapi kalau pas kita nggak ada Zoom Pak Wawan, ya pasti bisa ikutnya. Dan untuk teman-teman yang baru ya, terutama ya, itu memang benar-benar harus menguasai materinya. Materinya itu cukup 4 produk itu aja lah dulu. Nggak usah banyak-banyak. Dan yang harus benar-benar dimiliki, misalnya buku best farmingnya, buku eco farmingnya, sama alat pH ukur tanah dan alat ukur pH air. Karena ini benar-benar senjata kita untuk mengedukasi petani agar kita pun bisa membuktikan bahwa menggunakan pupuk pertanian produk PTBS ini berdasarkan SOP dan kita jangan melenceng dari SOP, ya insya Allah hasilnya jauh melebihi yang biasanya pakai pupuk kimia, Mas Arif. Maka sebelum kita aplikasi ke sesuatu tanaman apapun itu, yang terlebih dahulu harus kita lakukan terutama cek pH-nya. Kalau pH itu rendah, sangat rendah, sifat tanahnya itu asam atau terlalu asam, maka kita aplikasikan pupuk apapun itu tidak akan bisa terserap oleh tanaman si nutrisi tadi, Mas. Maka yang paling penting
faktor pH kita cek itu adalah yang paling utama. Jangan sampai setelah kita aplikasikan pupuknya ke tanaman sehingga tidak ada perubahan dan tidak ada perkembangan, kita sudah aplikasikan pupuknya semuanya, kita baru kepikiran masalah pH tanah. Karena kalau kita sudah melakukan seperti itu, mau nggak mau kita sudah mubazir pupuk yang sudah kita aplikasikan atau uang yang sudah kita buang di tanah tempat aplikasi tanaman. Maka apabila terjadi pH tanah itu sangat rendah, kalau cek pH tanah untuk tanaman, misalnya tanaman jangka panjang, bukan tanaman sawah atau ladang, cek di samping pohon tersebut apabila pH-nya rendah, maka langkah yang pertama kita aplikasikan piloslorilis, Mas Arif. Karena piloslorilis itu kemampuannya bisa lebih cepat meningkatkan pH tanah. Caranya seperti apa? Ya, 1 saset piloslorilis itu kita campur dengan air 70 liter. Boleh kita bagi dalam 30 pohon atau 25 pohon. Kita buatkan piringan atau kita siramkan di sekitaran pohon yang bakal kita aplikasi pupuk, misalnya piloslorilis ataupun yang lainnya. Kalau pH itu sudah normal atau mendekati normal, insya Allah kita pupuk dengan piloslorilis, insya Allah 3 bulan ke depan itu sudah ada perubahan. Tapi dengan syarat yang kita aplikasi juga tanamannya tanaman sehat, Mas Arif, jangan tanaman sakit. Kalau kita aplikasikan ke tanaman yang sakit, tentunya proses perubahan akan jauh lebih lama. Contohnya seperti ini. Setelah kita sudah cek pH, misalnya di pohon duren misalnya kan, ternyata pH-nya misalnya minimal 5,5, nggak apa-apa, syukur-syukur sudah mencapai 6 pH-nya. Kita aplikasikan piloslorilis, kita gali lubang di samping pohon jarak sejengkal atau 30 cm, kedalamannya ya sekitar sejengkal. Kita masukkan piloslorilis 1 saset, boleh kita bolong-bolong biar mungkin cepat rilis ya. Itu nanti kita harus cek tiap bulan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Apabila di bulan ketiga memang belum ada perubahan, maka kita harus aplikasi piloslorilis yang kedua. Tapi biasanya kalau tanaman itu memang tanaman subur, insya Allah maksimal 3 bulan sudah ada perubahan, minimal mungkin di pertumbuhan daun muda, atau misalnya memang di pembungaan dan lain sebagainya. Kebanyakan teman-teman yang tidak seberapa atau awam tentang pertanian, aplikasi piloslorilis tanpa cek pH tanah. Ternyata dari 1 bulan, ke 2 bulan, 3 bulan sampai aplikasi piloslorilis yang kedua pun perubahannya tidak begitu menunjukkan perubahan. Akhirnya pun ya mengadukan keluhan ke grup Pak Wawan. Maka Pak Wawan pun menyampaikan langkah pertama untuk kita mitra yang pertama harus dilakukan untuk aplikasi pupuk pertanian PTBS yaitu cek pH-nya, Mas. Karena di base farming itu, Mas, lagi-lagi ya Pak Wawan juga menyampaikan ada 13 faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas komoditas pertanian dan perkebunan. Maka 13 ini kalau memang bisa kita lengkapi, alhamdulillah
sangat bagus. Tapi kalaupun tidak bisa terlengkapi semua, minimal ada beberapa yang memang harus kita ikuti, harus kita perhatikan betul. Yang pertama, kalau akan menanam tanaman yang sifatnya benih atau bibit, itu salah satu faktor pertama untuk menentukan keberhasilan. Bibit yang ditanam atau benih yang ditanam tentunya varietas unggul baru ya. Yang kedua, ketersediaan bahan organik di lahan ideal. Salah satunya jangan pH itu bersifat asam atau rendah. Intinya material organik tercukupilah di sana. Terus sinar matahari atau lamanya penyinaran, kalau misalnya ladang atau sawah atau tanaman apapun, cabai dan sayuran sebagainya, maka penyinaran itu juga salah satu faktor penentunya. Dan teknologi mikroba yaitu terdapat pada produk pertanian PTBS yang sudah kita miliki. Lalu pH tanahnya dicek, syukur-syukur bisa ideal 6-7 pH-nya. Ketersediaan airnya, NPK berimbangnya termasuk jarak tanam ideal. Lalu pengendali hama dan penyakit tanaman, pengendali gulma. Saya belum pernah menemukan di pertanian, terutama daerah-daerah saya, yang memang mencukupi faktor 13 faktor ini bisa tercukupi semua. Saya hampir tidak pernah. Akan tetapi ada beberapa yang paling penting yang harus saya terapkan, yaitu seperti benihnya, sinar mataharinya, pupuk dari kitanya, pH tanahnya. Itu menurut saya yang paling penting. Ya, untuk daerah-daerah yang mungkin memang sesuai dengan kriteria ini, ya mungkin itu lebih bagus. Tapi yang jelas, kita sebagai mitra PTBS tentu memiliki daerah masing-masing yang berbeda-beda kondisi tanah dan tanamannya. Akan tetapi SOP base farming ini ya benar-benar harus kita ikuti, harus kita terapkan, sehingga kita berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan setelah mengikuti SOP. Misalnya tanaman ya hasilnya bagus, jauh dari hama dan penyakit, terutama itu. Selain itu pH air ya, pH air itu juga sangat penting. Karena apa? Apabila pupuk produk PTBS ini yang bakal kita larutkan dengan air, tentunya pH-nya terlebih dahulu harus dicek. Karena kalau pH airnya terlalu rendah pun, pupuk kita campur dengan air tersebut, maka hasilnya pun akan sulit untuk diserap oleh tanaman tersebut. Ya mungkin kalau yang daerahnya misalnya ada air sumur yang bagus, atau mungkin nekat-nekatnya mau ngeluarin biaya pakai air mineral, ya nggak masalah. Tapi biasanya petani sih menggunakan air pelarutnya itu air di sekitaran tempat bertaninya. Nah itu perlu kita cek. Saya kira untuk materi dasar nggak begitu banyak ya Mas, kalau pertanian ini Mas. Oke, siap. Jadi untuk awal Pak Suparno, untuk kita melakukan pemupukan mungkin ya, itu penting banget untuk cek pH-nya gitu ya. Iya Agar Mas, itu harus bisa Mas. maksimal dalam pemupukan. Berarti kita ini Ya. yang ingin fokus ke pertanian harus punya alatnya berarti ya. Alat Ya harus pH punya tanah alat itu. ini ya. Alat ini boleh japri ke Pak Wawan, atau mungkin bisa ke Ibu Sarti, nanti bisa ditembuskan ke Pak Wawan. Silakan, karena ini alat pH tanah, pH air ini atas rekomendasi Pak Wawan.
kalau bisa jangan asal beli di online ya, karena saya pernah sebelum saya dapat ini saya pernah beli di online, harganya murah sih, cuma 100 lebih dikit. Ternyata setelah saya tancapkan ke tanah itu gagangnya mudah patah yang pertama. Oh, Yang kedua hasilnya tidak akurat. Ya kurang. kalau ini insya Allah artinya tidak menyulitkan lah kalau kita punya ini. Tidak menyulitkan artinya kita begitu kita cek pH 5,5 atau 6, nah kita ini sudah merasa mantap nih, kita akan aplikasi si pupuk ke lahan ini. Kita nggak ada keraguan-raguan lagi. Nah setelah itu air yang bakal untuk larutan pupuk kita ini pun harus kita cek. Tapi kayaknya kalau untuk daerah-daerah dataran tinggi ya, dataran rendah pun kalau bukan daerah gambut mungkin airnya rata-rata normal lah pH-nya. Mungkin kalau daerah-daerah yang mungkin gambut atau daerah-daerah pinggir laut kemungkinan ya itu bisa terjadi pH airnya rendah. Seperti itu, Mas. Oke, baik Pak. Saya akan buka sesi tanya jawab ya, sesuai dengan Siap. materi. Ya, sesuai dengan materi. Boleh silakan Bapak Ibu, silakan kolom di chat ya, atau buka di suaranya. Halo. Bang Arif boleh tanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Arif, saya mau bertanya ke Pak Suparno. Ya, Pak. Silakan, Pak. Kamera sobek mama. Halo, siapa yang mau tanya? Silakan. Nanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dari Tasik ya, mau bertanya. Ya, Pak. Mengecek pH misalkan pH-nya rendah untuk lahan sawah untuk penanam padi ya Pak ya. Ya, Pak. Awal pH-nya rendah misalkan. Gitu gimana caranya untuk menaikkan pH-nya Pak, pH tanah ini? Untuk menaikkan pH tanah ya, Pak ya. Kalau lahan sawah atau lahan pertanian darat sebaiknya jangan menggunakan fotosintesa, Pak. Karena kalau menggunakan fotosintesa itu biayanya nanti terlalu besar. Lebih baik menggunakan kapur dolomit, Pak, atau pupuk kandang yang memang sesudah hasil dari fermentasi, Pak. Fermentasi yang bagus ya. Saya ini Pak Dina ya Pak ya. Itu awal-awalnya gimana diaplikasikan sama apa gitu ya? Kan Ya. ini habis dibajak sawahnya. Ya. Nah, itu berapa hari diaplikasikannya ke tanah itu ya Pak ya sebelum ditanam? Ya. Jadi Pak, kalau kita mau menaikkan pH tanahnya di lahan sawah, maka setelah tanah itu dibajak Pak, itu segera aplikasi pupuk kandang atau kapur dolomit Pak. Setelah dibajak ya Pak. Iya. Nah setelah dibajak kan nanti selang mungkin kalau petani lebih tahu jaraknya antara pembajakan dan peleleran. Intinya setelah dibajak, tabur kapur dolomit. Halo. Bagian ininya
Pak Suparno, mic-nya dibuka lagi Pak Suparno. Siap. Ya, Halo Pak. saya ini dulu ya, soalnya tadi suaranya ada yang enggak ini, bersek-bersek. Iya. Ya, lanjut Pak. Halo Pak, yang dari Tasik. Mana Mas yang dari Tasik, Mas? Ini dari Tasik masih penggunaan Oh iya Pak. eco farming original ini buat tadi. Ya Pak. Ya, Silakan Pak. penggunaannya diaplikasikannya umur berapa sebelum tanam berapa hari gitu. Ya. Jadi Pak, kalau untuk sawah, kalau penggunaan eco farming ini ya Pak ya, eco farming ini berdiri sendiri ya Pak ya. Artinya Bapak masih menginginkan pakai eco farming plus pupuk kimia Pak. Halo Pak. Halo. Itu apa itu? Mas Arief, dibantu Mas. Ya, Mas gimana Arief, Pak Suparno? dibantu Mas. Saya tanya ke Bapak yang dari Tasik, ini mau menggunakan eco farming plus pupuk kimia atau nggak mau pakai pupuk kimia? Oh iya. Ya diaplikasikannya dengan apa? Dengan pupuk kimia, misalkan pupuk urea atau apa gitu sebagainya gitu dan sebagainya gitu. Bisa diaplikasikan dengan itu. Ya Pak, siap. Siap Pak. Kalau Bapak mau pakai eco farming plus pupuk kimia, berarti Bapak pakai SOP eco farming original Oh, iya, Pak iya. namanya. Ini ya, yang kecil Ya. ini. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Ya. dicampur kimia gitu, misalkan sama urea dan sebagainya gitu. Itu nggak bisa dicampur Pak. Nanti dulu Ya. sebentar. Ya, jadi kalau eco farming mau pakai SOP eco farming original itu eco farming nanti apa namanya tahapannya ada tambahan pupuk kimia Pak. Oh. Misal seperti ini. Tadi setelah pembajakan lahan untuk menaikkan pH, kalau sudah dicek memang ternyata rendah, maka naikkan pH-nya memakai kapur dolomit atau bubuk kandang. Setelah beberapa hari kemudian tanah tersebut dibuat leleran, sudah siap tanam, maka 5 hari sebelum tanam aplikasi larutan eco farming Pak ke lahan tersebut. Ukurannya 4-6 box itu dilarutkan, boleh di air 1 liter atau boleh dilarutkan dalam 6 liter. Jadi masing-masing 1 liter boleh. Kalau mau jadikan 1 juga nggak apa-apa. Itu mau pakai 4 box boleh, 5 box boleh, 6 box boleh dalam 1 hektar untuk aplikasi lahan. Namanya pengolahan lahan ya Pak ya. Setelah itu nanti 3 harinya langsung ke 5 harinya nanti tanam bibitnya Pak. Oh iya. Dan usahakan bibit itu kalau bisa jangan bibit tua Pak. Ya tapi disesuaikan dengan di daerah Tasik nanam bibit itu pada umur berapa. Misalnya 18 hari atau misalnya 16 hari. Ya itu silakan saja. Kalau lebih dari 20 nggak apa-apa ya Pak? Maksudnya kalau lebih dari 20 itu Pak, kalau terlalu tua bibit itu, maksudnya nanti untuk mekar, untuk pertumbuhan anaknya itu nggak maksimal Pak. Maka di dalam testimoni best farming, ada 1 rumpun padi itu sampai hampir 100 batang Pak. Dalam 1 rumpun. Itu memang dari bibitnya ditanam bibit muda, jarak tanamnya pun harus ya diukur, harus diatur, boleh jajar legowo
boleh, sistemnya mau 21 boleh, 41 boleh, intinya jangan terlalu rapat. Ya. Karena kalau terlalu rapat nanti si tanaman itu bisa dibilang berebut nutrisi, Pak. Ya. Ya, tapi kalau diatur jaraknya, insya Allah nutrisinya bisa kebagi rata. Ya. Aplikasinya Pak nanti kalau pakai eco farming itu mulai dari umur 14 hari, 28 hari, kelipatan 14, Pak. Oh ya. Jadi eco farming sampai 4 kali disemprotkan di tanamannya, Pak. Mulai dari umur 14 hari. Kalau untuk ya Pak, siap. Ya, banyak mungkin rekan-rekan banyak mau yang bertanya, saya Ya, mohon Pak. maaf ya Pak ya. Ya, sebenarnya belum komplit itu, Pak. Oh iya, ini Pak Suparno, ada yang mau nanya dari Yulia Sari. Apakah boleh Pak ada tanaman padi eco farming original dicampur dengan pupuk kimia? Gimana itu Pak? Nggak boleh, Mas. Kalau dicampur langsung nggak boleh. Artinya pemupukan pakai kimia itu ada jangkanya atau ada jarak waktunya. Misalnya 14 hari pertama itu dipupuk eco farming. Boleh pada hari ketujuhnya sebelum eco farming aplikasikan pupuk kimianya. Tidak boleh berbarengan. Tentunya kalau sudah pakai eco farming, maka kata Ibu Sri tadi plus pupuk kimia antara 25% sampai 50%. Itu kalau pakai 50% itu maksudnya kita aplikasikan 2 kali, Mas. Misalnya pada umur 7 hari dipupuk pakai kimia. Ternyata pertumbuhan sampai vegetatif selesai itu pertumbuhan sudah maksimal, maka 25%-nya sebenarnya tidak perlu dipakai. Harganya marketing apa? Akan tetapi kalau pertumbuhannya belum maksimal, silakan 50% dipakai semua, tapi 2 tahap. 25%, 25%. Yang jelas nggak bisa dicampur langsung ya. Nggak boleh diaplikasikan bebarengan. Oke, siap.